Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdul Aziz Effendi dari Prodi Ilmu Agama Tafsir dengan NIM 215005078. Pada kali ini saya akan menampilkan penjelasan materi ke-13, yaitu Tafsir Al-Bayani li Al-Quran Al-Karim karya Bian Al-Sati. Masuk pada biografi beliau. Nama lengkapnya yaitu Aisyah Abdurrahman, seorang sarjana perempuan Mesir yang dikenal sebagai pakar bahasa Arab, sastra dan tafsir. Latar keluarganya religius, ayahnya seorang guru Al-Azhar, sehingga ia tumbuh dengan lingkungan yang sangat dekat Al-Quran, yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Kairo dan kemudian menjadi dosen peneliti serta penulis produktif di bidang sastra Arab dan studi Qurani. Bisyati sendiri dikenal sebagai salah satu mufasir perempuan modern yang paling berpengaruh, terutama melalui pendekatannya yang menekankan keindahan bahasa Quran. Kemudian untuk kontribusi beliau di bidang tafsir, yaitunya menghidupkan kembali pendekatan balaghah atau retorika Arab dalam memahami Al-Quran. Kemudian menekankan bahwa makna Al-Quran harus dipahami melalui struktur bahasa Arab yang murni, yang bukan semata lewat tafsir mati atau filsafat. Kemudian memunculkan perspektif baru bahwa penafsiran tidak boleh lepas dari kesatuan ekspresi ayat dan surah, sehingga setiap kata urutan kalimat yang gaya bahasa memiliki makna. Selanjutnya memberi kontribusi penting dalam tafsir adabi bayani, yaitu tafsir yang mengedepankan keindahan statistika, kesatuan wacana dan rasa bahasa. Kemudian untuk latar belakang historis penyusunan tafsir Al-Bayani ini, kitab ini lahir pada masa kebangkitan studi sastra Arab pada abad ke-20, ketika sebagian sintikawan ingin membuktikan bahwa Al-Quran memiliki keunikan bahasa yang tak tertandingi. Bisyati terpengaruh oleh gurunya Amin Al-Kuli yang mencetuskan metode tafsir adabi yang menunjukkan gagasan dari gurunya, tetapi memberi sentuhan ilmiah dan sistematis yang lebih matang. Penyusunan kitab ini juga dipengaruhi oleh kritiknya terhadap pendekatan tafsir klasik yang menurutnya terlalu dipenuhi urayat sehingga kurang menunjukkan kekuatan bahasa Quran. Kondisi intelektual Mesir pada waktu itu yang sedang berusaha mereformasi pemikiran Islam memberikan ruang bagi metode tafsir baru yang lebih analitis dan sastra. Kemudian untuk ciri khasnya, tafsir yang pertama itu penekanan kuat pada aspek bahasa dan balaghah yang mengurai kata struktur kalimat, metafora dan ritme ayat. Kemudian kedua, analisis kontekstual dalam satu surah yang melihat keseluruhan surah sebagai satu bangunan makna yang utuh, atau bahasa lainnya unity of the surah. Kemudian yang ketiga, tidak mengandalkan Israiliyat atau riwayat yang lemah. Ia fokus pada teks bahasa, bukan narasi historis tambahan. Pendekatan objektif terhadap teks, ia berusaha menghindari permainan pengasahan ideologi sehingga makna ditarik murni dari kata bahasa Qurani. Sehingga yang kelima, menggunakan metode filologis yang memeriksa akar kata, variasi penggunaan, pada retorika, perubahan gaya. Baik untuk selanjutnya, metode penafsiran dari kitab Al-Bayani. Ini secara umum metode tafsirnya dapat dikategorikan sebagai tafsir adabi bayani. Metode ini menggunakan ilmu bahasa dan sastra untuk menangkap keindahan serta kekhasan karya Al-Quran. Ia tidak menafsirkan ayat secara teknis fikih atau mutasyabih, melainkan melihat pesan moral dan estetis di balik teks. Kemudian ada metode makaronah atau perbandingan ayat. Ia membandingkan ayat yang menggunakan kata atau ekspresi serupa untuk menyingkap variasi makna. Menurutnya setiap perbandingan kata dalam Al-Quran memiliki alasan retorik yang mendalam. Kemudian ada metode yang tahlili dengan fokus linguistik. Penafsiran ini dilakukan dalam ayat demi ayat, tapi lebih menekankan kajian bahasa ketimbangan hukum atau teologi. Kemudian untuk pendekatan historis kritis terhadap riwayat, ia hanya memakai riwayat yang mendukung kejelasan makna bahasa dan menolak riwayat yang menurutnya spekulatif. Kemudian untuk corak tafsirnya, corak tafsir Bisyati termasuk pertama ada adabi bayani atau sastra bahasa. Itu salah satu corak yang paling dominan, yang menempatkan Al-Quran sebagai teks yang harus ditembus melalui kekuatan bahasa, struktur sastra dan ungkapan retorik. Kemudian ada corak ijtimai, terkadang ia menyoroti pesan moral dan sosial, terutama terkait nilai kemerdekaan dan keadilan. Yang ketiga, corak rasional analitis yang menggunakan pendekatan intelektual Arab modern, menggunakan teks tanpa takwil yang berlebihan. Namun corak utama dan paling dominan adalah corak adabi bayani, karena seluruh kerangka tafsirnya dibangun untuk mengungkap makna melalui keindahan bahasa, untuk menilai penting dan dampak pemikirannya menguatkan tradisi tafsir berbasis sastra dan bahasa yang kini berkembang luas di dunia Arab. Kemudian dalam munculnya kesadaran baru bahwa tafsir tidak hanya soal hukum, tetapi juga pemahaman estetika dan retorika Al-Quran, kemudian menjadi inspirasi bagi banyak sarjana perempuan muslim untuk memasuki dunia keilmuan tafsir yang secara lebih aktif.
Jadi itulah gambaran dari tafsir Al-Bayani di Al-Quranil Karim karya Bin Sakti. Mungkin cuma sekian dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.